gimana sih caranya buat dapetin reseller sama orang yang belanja banyak? Kalau aku ya, Iya. aku biasanya gini, kita pemudah reseller itu untuk nggak matok harus kayak seri itu harus warna gitu. Jadi kita kasih tahu, "Nih beli 4 nih harga grosir nih, tapi Mhm. warna kalian boleh pilih." Karena gini, kendalanya aku waktu zaman aku masih ambil dari Tanah Abang tuh, aku harus ambil 4 warna, sedangkan kadang-kadang dari 4 warna itu yang laku tuh cuma 2 warna. Jadi Mmm. sekarang aku bebaskan, pembeli aku untuk pilih warna yang mereka mau. Misalnya, ya customer gue sukanya biru, ya lu boleh ambil biru 4-empatnya nggak masalah. Halo Botakers, kembali lagi bersama si Om Botak di channel Cerita Om Botak. Hari ini kita lagi gerebek seller di Jakarta nih ya. Jarang-jarang kita gerebek seller di Jakarta sebenarnya. Apalagi seller fashion di Jakarta kita jarang banget ya. Jadi hari ini privilege banget ya bisa ketemu sama Ayen. Makasih udah datang ya, Iya, rame-rame nih. iya. Nggak boleh panggil Ci, Tante atau segalanya ya. Ayen aja ya. Panggilnya Ayan aja biar lebih muda gitu. Ya, ya. Eh, Ayen ini dari toko Dari Miss Online Shop. Miss Online Shop ya, teman-teman bisa cari Miss Online Shop ya. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar soal Shopee, soal Tokopedia, soal Lazada, teman-teman bisa join klik membership ya. Di sini banyak video-video daging yang bakal bikin toko kamu bisa scale up ya, naik kelas. Nah, kita langsung aja pengen tanya-tanya nih. Ya, tadi kan kita udah keliling-keliling ya, teman bisa lihat video ini, nanti kita kasih lihat footage-nya. Nah, toko ini jualan apa sih? Ini ya yang di belakang saya ini Ya, khusus buat jualan baju fashion. fashion buat Ya, buat dewasa. buat dewasa. Ya, anak-anak enggak ya? Nanti semoga bisa merambah ke anak-anak. Ya, anak-anak. Berarti fashion buat dewasa di marketplace-nya di mana? Di Shopee, Tokopedia, TikTok waktu masih ada. Lazada sedikit. Udah jualan dari tahun berapa? Jualan tuh udah dari tahun 2010-11 ya. Udah lama juga ya. Kita udah mau anniversary ke 13 ya, berarti ya. Udah banyak banget tahunnya deh. Awal mulai jualan dari mana sih? Awal mulai jualan tuh lebih ke kayak pengen rame-rame aja sama temen. Jadi kita tuh Iya. kayak ngumpul-ngumpul terus belanja di PGMTA gitu. Heeh, Terus yang penting bisa ngumpul aja lah gitu, aja ngumpul aja. heeh. Tapi lama-kelamaan ternyata bisa diseriusin, tapi ya udah pecah terus sendiri-sendiri gitu. Oh. Tapi dari awal-awal dari Shopee ada, dari awal-awal dari apa? Tokopedia, TikTok itu udah ngikutin semua. Udah ikutin semua dari Udah BlackBerry. pakai Miss Online Shop udah itu. Dari BlackBerry. Dari BlackBerry. Iya. Ya teman-teman kalau lihat di Shopee-nya itu sebenarnya followernya udah hampir 500.000 kali ya. Udah lama ya. Kalau sekarang berarti fokusnya di Shopee sama TikTok itu ya? Shopee, TikTok. Shopee, TikTok ya? Sama di luar dari marketplace ada, tapi lebih ke kayak ke reseller, terus lebih ke kayak toko-toko online juga, tapi mereka yang PO gitu. Apa yang membedakan produk-produk Miss Online Shop dibandingin sama toko-toko lain yang sejenis? Yang jualan Produk barang? kita tuh harganya gini, kalau menurut aku pribadi ya, dengan kualitasnya kita, harga kita tuh termasuk murah. Karena tujuannya aku tuh lebih ke reseller gitu loh. Jadi bukan ke end user. Jadi kalau end user yang beli ya dia dapat harga grosir gitu ibaratnya. Jadi jual harga Yang masuk grosir akal ya ke end user. end user. Ya, Berarti kebanyakan yang beli ini buat dijual lagi? kebanyakan. Tapi kalau yang di marketplace tentu enggak ya. Mm-mm. Kadang ada juga di marketplace yang mereka kayak belinya lumayan banyak gitu untuk stok karena pas yang lagi diskon. Karena kalau tadi saya lihat sekilas di Shopee-nya itu kayaknya yang best seller tuh yang 50 ribuan. Pokoknya di bawah 100 ribu lah ya. Iya, betul. Padahal kalau mau dijual 2-3 kali lipat tuh masih bisa. Mungkin kurang jago brandingnya ya. Mungkin kita harus belajar branding lagi. Mungkin karena selama ini kita udah tetapin jalur di harga yang harga mahasiswa mungkin ya, mahasiswa biasa bukan yang terlalu wah gitu ya. Jadi harga di bawah 100 tapi gimana caranya orang bisa dapat baju yang cukup oke gitu. Buat kerja juga bisa ya. 60 ribuan. Ini berapa? 60 ribuan. Oh, 60 ribuan. Masih masuk akal banget ya. Gimana caranya cari reseller sih kalau di online sebenarnya? Pasti banyak yang nanya nih, soalnya kalau saya ngobrol sama seller-seller, terutama orang-orang yang punya toko di Tanah Abang tuh mereka biasanya tanya nih, Om saya pengen jualan, tapi kan saya jualannya tuh udah biasa grosiran, ya kan? Males lah jualan satu-satuan eceran. Gimana sih caranya buat dapetin reseller sama orang yang belanja banyak? Kalau aku biasanya gini,
kita permudah reseller itu untuk nggak matok harus kayak seri itu harus warna gitu. Jadi kita kasih tahu nih beli 4 nih harga grosir nih, tapi warna kalian boleh pilih. Karena gini, kendalanya aku waktu zaman aku masih ambil dari Tanah Abang tuh, aku harus ambil 4 warna, sedangkan kadang-kadang dari 4 warna itu yang laku tuh cuma 2 warna. Jadi sekarang aku bebaskan pembeli aku untuk pilih warna yang mereka mau. Misalnya, ya customer gue sukanya biru, ya lu boleh ambil biru 4-4-nya nggak masalah. Fleksibel. Tapi mereka bisa belanja itu kan harga beli 4 lebih murah. Ya. Bisa belanja lewat Shopee. Bisa. Jadi dari harga di Shopee ada harga yang lebih murah lagi grosirnya. Ada some of them yang kayak dari Shopee tuh ada yang bikin grosirnya juga kalau yang masih masuk masih masuk hitungan lah ya. Yeah. Hitungan potongan admin dan lain-lain, kalau masih masuk biasanya aku kasih potongan grosir. Tapi setiap produk di Shopee ini ada grosirnya? Nggak semua. Oh, nggak semua. Tapi kalau mau bisa chat, nah saya pengen beli banyak, ada ya, kalau kita itu spesial nggak bisa gitu. masuk, kita kasih. Nah, mantep tetap ya. bentur dari si Beatmi ya sebenarnya kalau aku. Gimana sih cara reseller ini ngedropship di Miss Online Shop? Dari marketplace. Jadi mereka jualan di marketplace, terus mereka pesan ke kita, kasih resio otomatisnya. Kita print resio otomatis mereka. Oh, gitu ya. Berarti lewat WhatsApp lah ya? Ya, tinggal kirim nih. Dari website juga ada. Oh, dari website juga ada? Iya, jadi mereka taruh namanya plus nomor ininya, nomor pesanannya. Terus yang kirim PDF-nya. PDF-nya dikirim. Tinggal diproses dari sini. Tinggal kita print, kita tempel. Alamatnya udah dikasih, pokoknya pakai alamat yang di Google gitu ya. Ya, jadi teman-teman ini sebenarnya triknya ya kalau memang mau terima reseller, karena reseller yang jualan di marketplace itu sebenarnya mereka itu perlu kasih ke kita resinya supaya bisa dikirim dari sini. Dan mereka perlu kemudahan juga dari kita untuk bantu mereka supaya mereka lebih mudah. Kemudahannya apa? Kemudahannya karena gini, kan semua udah nggak ada ini ya. Pertama nggak ada brand, no brand. Mereka nggak perlu takut, pokoknya kita nggak akan pernah curangin atau bikin data dari customer kita dan customer mereka dan lain-lain, nggak ada. Pokoknya aman. Enaknya di sini bajunya polosan. Polosan. Ya, gitu. polosan. Aman ya buat mereka. Jadi, aman ya. Gak perlu takut resellernya dicolong. Gitu. Zaman dulu tuh kita takut loh reseller kita dicolong orang. Zaman dulu kita pakai grup ya. Terus nanti ada orang yang masuk. Nah, nyolongin reseller kita gitu. Zaman sekarang kita harus kasih reseller kita keamanan, kenyamanan bahwa kita nggak akan lakuin hal yang kayak gitu. Iya. Nah, apa sih titik tertinggi selama udah dari 2010, 2011 nih mulai jualan online sampai sekarang, titik tertingginya tuh apa? Titik tertinggi itu gimana nih? Titik tertingginya maksudnya kayak puncaknya jualan tuh apa sih gitu? Atau apa pencapaian yang berasanya dari diriin Miss Online Shop sampai sekarang tuh pencapaian terbesarnya apa sih? Pencapaian terbesar aku adalah produksi sendiri kalau aku ya. Dari tadi belanja? Dari tadi harus belanja. Sekarang ini semua produksi sendiri? Semua. Semua. Udah pokoknya udah lepas tangan dari. Wow, iya. Itu pencapaian buat aku ya luar biasa, karena waktu kita mulai produksi sendiri pun kita ngerasain mati barang gitu, yang ternyata yang tadinya kita beli nih, oh model kayak gini laku, kita bikin nggak laku gitu. Dengan model yang sama ternyata nggak jalan. Jadi kita belajar trial and error, apa yang harus diperbaiki, sampai akhirnya kita bisa produksi sendiri dan laku gitu tuh. Yeah. Itu belajarnya uang sekolahnya mahal. Barang mati itu uang sekolah. Tapi karena bisa produksi sendiri, istilahnya harga jadi bisa lebih bersaing lagi. Ya, betul. Dan juga secara model, secara desain itu. Ya, secara model, desain, atau kalau misalnya barangnya udah habis, kita bisa produksi lagi. Sedangkan kalau kita belanja di Tanah Abang dulu, kalau udah habis, ya, mereka udah nggak punya barang, kita nggak bisa apa-apa. Padahal kita tahu misalnya ini, gue laku nih, gue harus gimana gitu. Ya, nggak ada jalan. Gitu. Sedangkan kalau sekarang ya pesen bahannya, kita bikin lagi. Akhirnya bisa jadi hero produk gitu. Karena kalau stok di Shopee, waduh. Karena kalau produk hero di Shopee jangan sampai kosong ya. Nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong ya. Nggak boleh kosong. Harus selalu ada. Siasatinnya kalau misalnya udah kosong gimana? Kalau bahannya udah nggak ada nih, kalau bahan udah nggak ada. Kalau aku kalau misalnya bahannya, biasanya bahannya selalu ada, warnanya yang nggak ada. Jadi kita ganti warna lain. Yang penting dia harus ada stok. Polanya sama nih. Polanya sama. Bahannya tinggal ganti warna. Jadi yang produk hero harus ada ukurannya lebih banyak, harus ada stok warna lebih banyak. Kalau tadi kan kita udah tanya nih soal titik tertinggi. Kalau titik terendahnya dalam jualan? Titik terendah ya. Titik terendahnya waktu TikTok udah nggak ada.
Baru nih titik terendahnya baru nih. Aku nggak tahu yang Iya. lain gitu, tapi Iya, iya. titik terendahnya waktu TikTok udah nggak ada. Berarti ini udah sekitar 3 minggu ini, Heeh. kurang lebih ya. Hmm. Lagi bingung ya gimana caranya. 3 minggu ini lebih gencar ke fokusin ke produksi yang PO. Jadinya tadinya yang PO tuh mungkin agak lama kelarnya, sekarang yang PO agak lama agak cepat selesai jahitannya karena Yang kita arahin ke mereka. yang PO-PO kayak gimana sih? PO tuh kayak gini. Kayak PO tuh kayak gini, misalnya kayak aku zaman dulu nih Iya, belajar Tanah Abang gitu kan ya. iya. Kalau aku butuh, aku kadang-kadang bisa PO sama mereka, pesan lagi dong gitu, yang ini digalusin gitu. Nah, aku jahitin. Oh, jadi requestan spesial daripada Ya, customer dari model sama warnanya, dia mintanya requestnya spesial betul, apa gitu betul, ya. Jadi khusus betul. buat dijual lagi. Ada yang spesial request dari mereka, ukuran motif, bentuk dan lain-lain, modelnya. Ada juga yang kayak mereka jualan produk kita yang ini aku nih. Mereka pesen terus gitu, warna-warna yang mereka butuhin gitu. Oh, tapi bisa ketutup sama itu. Iya, tutup sama itu. Iya. Sementara. Sementara ya. Ya, Sementara. mudah-mudahan nanti ada solusi cepat buka Iya. lagi ya. Nah, Kita ramein di tempat lain. kan tadi jualannya ada terima PO juga ya, ada reseller yang offline juga ya, ada jualan di TikTok, Shopee, Topet, Lazada ya. Ini apa nggak pusing tuh stoknya? Awalnya tuh sedih sih, kayak kita punya misalnya cuma 50 piece gitu, terus kita mau alihin ke mana-mana gitu. Iya. Ntar kalau kita masukin ke Shopee, ternyata di Topet habis, kita udah nggak tahu gitu, karena SKU-nya kan lumayan banyak ya, ada. Iya. Kalau cuman kode produk tuh cuman berapa ratus, tapi kalau SKU-nya tuh jadinya ribu, ya kan? Karena ada warna dan lain-lain gitu. Iya, iya, iya. Jadinya terus kita cari-cari omnichannel tadinya. Aku cobain beberapa tempat sih. To be honest ya, aku bukan seseorang yang percaya di satu tempat aja gitu. Jadi aku cobain tuh benar-benar aku cobain ya. Aku coba pakai fail. Akhirnya aku ketemu satu omnichannel yang oke menurut aku. Wah, apa tuh? Pakai Desti. Wah, saya juga pakai Desti sih kebetulan. Itu oke banget deh. Iya. Ini nggak apa ya? Bener-bener dari hati ya, dari hati aku. Karena gini, kadang tuh kita punya biru tinggal satu, nggak mungkin tuh bisa di split Iya, ke iya. semua marketplace, nggak mungkin. Iya. Ternyata di Shopee ada yang mau beli, tapi birunya ada di Topet. Gitu. Oh, tadi manual. Tadi manual, pindah-pindah, Satu di sini, yang lain di Iya, nolin. harus ada satu admin yang tukang pindah-pindah. Iya, berarti mahal juga ya, dan ribet. Jadi mahal. Iya, iya. Selisih stok. Akhirnya setelah pakai Desti gimana tuh? Pakai Desti aku masukin satu, lalu semua tempat muncul. Wow. Yeay. Iya. Gitu, jadi oke banget. Menurut aku oke banget ya. Solusi buat kalian yang stoknya tuh, stok barangnya tuh nggak banyak ya. Kalau menurut aku kalian jual di Topet, Shopee, terus kalian cuma tinggal satu piece, kalian mau habisin gitu. Sedangkan tadi dia minta mau beli di Shopee gitu, nggak jadi. Kalian jadinya nggak punya barang, dan nggak bisa jualan jadinya gitu. Sedangkan kalau di Omni Channel gini, satu stok bisa muncul di semua tempat, jadinya jadi solusi untuk habisin barang. Wow, keren. Kalau di saya sih, karena saya udah pakai juga ya, yang membantu itu salah satunya adalah seringkali ada barang yang stoknya ada, di sininya nggak update. Oh. Iya, jadi kayaknya ini barang kok nggak pernah keluar, ternyata pas dicek, oh stoknya 0. Ya itu juga saya sih sering masalah, akhirnya barangnya kan jadi mati kan. Padahal sebenarnya bagus gitu. Terus waktu kita on-in ternyata langsung keluar gitu. Apa nggak dari dulu? Masalah banget ya itu ya. Masalah banget tuh kan, jadi stok mati, gudangnya juga jadi penuh ya kan, nggak keluar, dan menurut saya itu helpful banget sih dengan kita nggak mungkin cek stok terus-terusan ya, nggak mungkin setiap saat kita lihat kayak puter-puter gudang, ingetin apa yang masih ada, apa yang habis. Iya, jadi itu helpful banget. Jadi menurut saya sih penting banget ya kalau buat botakers ini yang belum pakai stok, terutama untuk omni channel ya. Ini kalau punya pakai Desti, menurut saya itu helpful banget. Bisa menaikkan omset dan mengurangi stok barang mati. Aku setuju, karena aku bukan pengen ngebandingin, tapi emang harus ngebandingin sama omni channel lain gitu. Gak usah aku sebut di sini, ya kan? Tapi tadinya tuh kita kayak dapet after sales-nya tuh jelek banget gitu. Kita hubungin tuh kayak ngemis gitu kalau ada masalah gitu, nggak pernah selesai masalah kita gitu. Error itu nggak pernah selesai. Jadi pas kita masuk ke Desti, terus wah tiba-tiba tuh ada grup, terus responnya cepet banget gitu. Aku tuh kayak lega gitu, karena nggak mungkin ya apapun gak ada masalah, nggak mungkin, apalagi berhubungan sama teknologi gitu. Tapi ya
Ternyata Aman ya? aman, CS-nya aman, bagus. CS-nya aman banget. Iya. Di dalam grup tuh sampai ada berapa orang gitu untuk membantu kita nyelesain masalah. Wow, keren. Ya. Nah, saya mau nanya beberapa pertanyaan ya. Pertama, produksi sendiri atau import? Produksi sendiri. Bukan import lebih gampang gitu, maksudnya kayak langsung set jadi gitu. Kalau barang importnya habis, kita mau impor lagi, kita mesti nunggu lama, baru masuk kayak gitu. Jangan sampai kosong ya kalau Iya, stok hero kita ya. barang hero, nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Nah, yang kedua nih. Ini karena TikToknya udah nggak ada ya, tapi ya, oke. Pertanyaan apa nih? Pertanyaannya sebenarnya biasanya ya, TikTok atau Shopee? Kalau normalnya ya, Normalnya TikTok nih. atau Shopee. Sebenarnya ya dua-duanya itu ada plus minus pastinya ya. Iya. Kalau buat aku dua-duanya ada plus minus. Kalau untuk di TikTok tuh mereka ada apa ya, afiliatornya lebih kencang. Iya. Kalau masalah jualan ya, aku juga nggak gitu bisa jualan di TikTok sebenarnya. Oh, jadi kerennya afiliatornya. Ya, betul. Iya. Afiliatornya kencang. Oke. Kalau jumlah penjualan tuh TikTok sama Shopee sebenarnya buat aku sama. Kalau nggak ada afiliator. Oke. Nah, Shopee stabil. Penjualannya stabil. Ya. Nggak bisa dibilang kayak nggak ada turun sampai parah. Gitu. Tapi juga nggak, kalau nggak tanggal-tanggal tertentu juga nggak bisa parah. Tapi stabil gitu. Oke. Satu lagi deh kalau kayak gitu. Mau enak jualan sendiri langsung ke customer atau pakai reseller? Reseller. Gimana ya? Satu reseller bisa handle banyak end user gitu ya. Jadi kita cuma berhadapan sama satu orang gitu. Memang untungnya lebih kecil, tapi daya belinya jadi kayak resellernya ada 10 kali 10 gitu, coba multiple-nya banyak banget. Iya, keren banget ya. Keren banget kan. Keren banget. Thank you banget Ayan buat udah ngobrol-ngobrol ya, udah sharing-sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi ya. Jangan lupa buat subscribe, buat yang belum subscribe buat dapetin konten-konten kayak gini lagi ya. Dan yang tertarik ya, ini teman-teman, ini harga grosir tapi teman-teman boleh beli satuan ya. Cek ya tokonya Miss Online Shop ya, teman-teman bisa jadi reseller juga ya, bisa langsung kontak di sosial medianya ya. Ini bahkan di website-nya juga sama ya, Miss Online Shop. MissOnlineShop.com. MissOnlineShop.com atau cek di Instagramnya, teman-teman bisa jadi resellernya. Tinggal kirimin ke resi otomatisnya, nanti tinggal dikirim, servisnya oke, udah kita cek nih ya. Dari Jayannya mantep ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you. Bye-bye.